benar keris buatan empu. Namun karena kondisinya berpuluh-puluh tahun tidak dirawat, ya sayang sekali sebenarnya. Kondisi ini sekarang korosi. Nah, seharusnya keris ini agak besar, bilanya agak besar. Namun ya karena tidak dirawat, akhirnya terjadi korosi. Salam budaya, rahayu, 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 astu dirgayu rastu. Masih bersama kami di channel Pusaka Bumi Wengker. Yang malam ini kita sedang kedatangan tamu, tapi tamunya bukan dari bangsa manusia. Tapi malam ini kita kedatangan tamu sebilah keris. Sebilah keris dibawa oleh seorang pemuda yang malam ini tidak mau direview, tidak mau diajak ngobrol, diajak diskusi, tidak mau, ya karena salah satu dia malu lah. Dia ingin bertanya tentang keadaan keris yang dia bawa malam ini tadi. Dia mau bertanya, ini keris apa sih? Terus keris ini penake piye, kondisi ini piye, seperti itu. Langsung saja kita mulai membabar tentang sebilah keris ini. Yang pertama, keris ini sebenarnya keris sepuh. Dan keris sepuh kategori keris bagus, keris berkualitas. Maksud berkualitas itu keris ini benar-benar dibuat oleh ahli keris ataupun dibuat oleh seorang empu keris, bukan dibuat oleh seorang pandai besi atau pengrajin keris. Ini benar-benar keris buatan empu. Namun karena kondisinya berpuluh-puluh tahun tidak dirawat, ya sayang sekali sebenarnya. Kondisi ini sekarang korosi. Nah, seharusnya keris ini agak besar, bilanya agak besar. Namun ya karena tidak dirawat, akhirnya terjadi korosi. Korosi itu pengeroposan terhadap bilah keris. Khususnya kalau ini di bajanya keropos dan besinya sebagian juga keropos. Bajanya sudah hampir habis, ini yang ini. Nah, yang ini masih ada lah sisa-sisa bajanya, masih ada. Yang pertama dia bertanya, keris apa mas namanya? Nah, ini namanya keris tilam sari. Nah, tilam sari. Kenapa kok dikatakan tilam sari? Nah, seperti itu. Secara umum dikatakan tilam sari itu karena dia mempunyai rincian yang sesuai pakem yang berdapur tilam sari. Yang pertama, tilam sari mempunyai gandik lugas, gandik polos. Yang pertama satu, dan yang kedua mempunyai tikel alis. Ya, ini tikel alis. Dan yang ketiga dia mempunyai ini serawean. Serawean itu di bagian sini itu ada agak nyekung, agak masuk. Ya, ini serawean. Dan dia juga bertanya, terus keris ini enaknya diapakan mas? Nah, terus saya jawab, ya apapun bentuknya, apapun kondisinya, itu juga salah satu peninggalan leluhur kita, peninggalan
seorang empu. Jadi ya sebaiknya bisa ndak bisa ya harus dirawat. Nah gitu. Terus ada juga pertanyaan, terus caranya ngerawat gimana Mas? Ya karena kondisinya seperti ini, ya bisa ndak bisa harus dibersihkan dulu. Ya dibersihkan, dijamasi, diputih atau diwarang. Jadi seperti itu. Akhirnya dia menyetujui, ya udah kalau gitu. Nah, terus keris ini sebenarnya mempunyai bahan yang bagus, bahan besi, pamor, dan baja yang bagus. Juga mempunyai karakter pamor yang gimana ya, yang berkarakter. Ini kalau nanti diwarang, pamornya itu akan keluar. Ya ini akan keluar, gambar pamornya tegas banget ini, pamornya itu tegas, terus ngerawit, jelas, dan bentukan pamornya juga indah sekali. Ya sayang sekali pusakanya ini itu banyak korusinya. Jadi ya seperti inilah kondisi pusakanya, sayang sekali. Kalau pusaka ini utuh, wah ini ya luar biasa, bagus lah dalam kriteria pusaka ini. Kriteria keris ini termasuk keris bagus, grade luar biasa lah mungkin itu. Lah ini juga beda dengan keris yang lain. Ya sebenarnya ada sih keris yang seperti ini. Ya bedanya ini ada titik. Nah, seperti ini sebenarnya tembus di sini, dari peksi ini tembus ke sini. Nah, biasanya kalau keris, kebanyakan keris peksi sama bilah ini gabung jadi satu. Jadi ini enggak seperti ini sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau seperti ini dinamakan jigjo. Jigjo itu gejik wojo. Nah, seperti ini. Jadi ini peksi ini itu berdiri sendiri, tapi bajanya ini digejik, dimasukkan, blek di situ. Ini. Tapi kalau yang umumnya, ya peksi ini jadi satu sama bilah yang atas, seperti ini. Kalau yang gonjonya, ini sebenarnya kan berdiri sendiri, cuma disusulkan seperti ini. Kemudian tadi ada yang mengatakan selain diwarangi atau selain dijamas, terus cara merawatnya gimana Mas? Sebetulnya cara merawat keris itu tidak terlalu ribet, sangat simpel sekali. Ya, pasti kita mempunyai dasar, maksud jadar itu mempunyai utamanya kita merawat keris itu seneng ataupun dengan rasa kasih sayang dulu. Nah, ketika kasih sayang kita jadikan dasar untuk merawat keris, nggak ribet. Sebenarnya kalau kita itu landasan kita itu kasih sayang, nanti naluri akan berjalan dengan sendirinya. Namun ya juga ada teknik-teknik untuk merawat keris. Salah satunya setelah keris ini dijamas atau diwarang bersih, ya, langkah yang selanjutnya itu dikasih minyak. Nah, minyak yang dibuat untuk menjamasi, meminyaki keris itu sebenarnya minyak yang ya banyak ya, jenis-jenis minyaknya banyak. Cuma disarankan jangan memakai minyak yang seperti minyak mesik, minyak jafaro itu langsung dikasihkan gitu, jangan. Itu justru malah tidak memperindah keris, tapi justru malah merusak bilah keris itu sendiri. Kenapa kok merusak? Karena unsur yang ada di minyak itu sendiri itu justru sifatnya menghancurkan logam ini, menghancurkan bilah keris ini. Nah, terus gimana caranya? Sebenarnya mudah banget. Meminyaki pusaka itu sebenarnya
kita itu berusaha menghindarkan keris ini dari karat. Cuma itu aja yang pertama. Jadi karat. Jadi bahan atau minyak yang diperlukan itu kan sebenarnya kan banyak macam nih. Minyak yang notabene untuk melindungi besi dari karat. Nah, seperti itu. Cuma kalau kita ingin aroma wangi atau melati ataupun cendana dan lain-lain, cukup dikasihkan beberapa tetes untuk bahan wewangian agar minyak tadi jika dioleskan di sini itu seolah-olah harumnya itu wanginya itu wangi yang kita sukai, entah wangi cendana atau melati seperti itu. Cuma saya sarankan benih minyak wanginya itu nggak usah terlalu banyak seperti itu. Dan kemudian setelah diminyaki, mungkin ya karena basic dasarnya kita itu seneng ataupun kasih sayang tadi, ya bisa ndak bisa secara umum ataupun secara teori aja lah, secara gampangan itu juga harus sering diunus ataupun 2 hari sekali, 3 hari sekali atau seminggu sekali itu sering dilihat. Dan nanti kalau ada kotoran kan kita bisa bersihkan seperti itu. Lah kalau minyaki, setelah diminyaki rata gitu kan, itu jangan langsung dimasukkan ke warangka. Namun setelah diminyaki itu harus ditiriskan dulu, ditiriskan agar bekas minyak itu jatuh ke bawah. Lah setelah ini minyak itu sudah nggak kelihatan demblok-demblok itu lah, itu baru dimasukkan ke warangka. Namun alangkah baiknya sebelum diminyaki itu dibersihkan dulu pakai kuas, kotoran-kotoran atau debu-debu lah kan, pasti kan seperti ini. Berarti kalau sudah diwarang kan nanti ada debu yang nempel, itu bersihkan dulu sebelum diminyaki. Dibersihkan, kalau tapi udah bersih biasanya dipakai tisu. Nah seperti itu, tutul tisu lah. Nanti kalau sudah bersih baru dikasih minyak. Setelah dikasih minyak ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan baru kalau sudah sat dimasukkan ke dalam warangka. Nah terus cara meletakkannya gimana Mas? Ya intinya cara meletakkan keris itu kalau bisa ya, kalau di rumah jangan ditidurkan. Nah jangan ditidurkan, tapi kalau bisa didirikan seperti ini, didirikan, dan tempatnya itu kalau bisa agak di atas lah, jangan terlalu ke bawah, agak di atas untuk bahasanya ya etika lah. Ini bukan berarti kita itu memuliakan bukan memuliakan sih, enggak, yang sebenarnya aku cuma kita itu menghormati warisan leluhur atau peninggalan leluhur berupa keris. Makanya kita dihormati, kita dikasihkan agak atas. Itu niatnya ya enggak, ya cuma menghormati peninggalan leluhur itu aja, bukan untuk sesembahan atau untuk dan yang lainnya yang notabene itu berasumsi negatif, enggak. Cuma seperti itu. Nah. Terus apakah seperti itu Mas? Apakah enggak ada yang lain? Ya terserah. Kalau saya pribadi seperti ini. Kalau setelah hal itu sudah saya lakukan, minimal seminggu sekali lah. Keris itu biasanya kalau saya tiap malam Jumat, ya yang namanya keris itu kan pasti ada pembuatnya sih, ada pembuatnya. Walaupun kita tidak tahu pembuatnya dan kapan membuatnya kita tidak tahu. Yang jelas keris ini ada yang pembuat. Nah, yang membuat itu ya empu itu juga manusia. Ya karena kita itu niatnya untuk nguri-nguri ataupun mencintai, menjaga atau melestarikan peninggalan leluhur. Setidaknya kita ya juga mendoakan lah, minimal seminggu sekali kita mendoakan leluhur-leluhur kita, mendoakan
empu si pembuat pusaka ini. Ya walaupun kita tidak tahu siapa pembuatnya, nggak tahu kan, yang jelas kita itu berdoa, niatnya untuk mendoakan lah, kan positif juga kan niatnya seperti itu. Lah kemudian apakah nggak ada cara lain? Maksudnya nggak ada yang lain apa mas gitu kan? Ya sudah seperti itu aja sebenarnya cara merawati ini. Ada pertanyaan ya, kalau ada yang di kemarin itu dikasih kembang, kasih gini mas, apakah itu perlu? Ya kalau emang jenengan memerlukan kembang ya tidak apa-apa, tapi seharusnya kalau itu emang dikasih kembang, kita itu harus paham kenapa kau dikasih kembang dan kembang ini kembang apa, kita itu harus paham gitu. Karena apa? Kalau kita nggak paham, akhirnya mindset kita itu akan dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ataupun masukan dari luar bahwasanya kembang itu bla 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 seperti itu. Nah, akhirnya kita kan nggak bisa menjelaskan. Akhirnya, berarti kayak kembang itu keliru. Ataupun di kembang itu benar lah, seperti itu kan. Kebenaran ataupun kesalahan yang kita dapat itu kan akhirnya bukan bersumber dari pribadi kita, namun bersumber dari masukan dari orang luar, dari orang lain, seperti itu. Ya emang kalau dikasih kembang, kalau saya pribadi gimana ya, tidak melarang ataupun tidak menganjurkan, itu ya terserah masing-masing. Yang jelas cara merawat pusaka itu sebenarnya tidak ribet, cuma ya seperti itu, diminyai, terus sering dilihati. Nah, secara lebih mendalam lagi ya didoakan. Siapa yang didoakan? Ya si pembuat keris itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya juga saya minta maaf. Kalau ada kurangnya mohon ditambahi. Kalau ada lebihnya mungkin ya tidak mungkin lah. Dan terima kasih. Salam budaya, rahayu, 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 asu dirgayu rasu. Matur sembah nuwun.